Vinicius Junior jadi pemain terbaik FIFA. Winger Real Madrid, Vinicius Junior dinobatkan sebagai The Best FIFA Men's Player 2024, hanya 2 bulan setelah secara kegagalan pahit meraih Ballon d'Or. Penghargaan ini menjadi bukti kualitas bintang Brasil tersebut setelah musim gemilang bersama Los Blancos. Vinicius mencetak 24 gol musim lalu, termasuk 1 gol di final Liga Champions melawan Borussia Dortmund yang memastikan kemenangan 2-0 bagi Real Madrid. Ia juga menjadi kunci keberhasilan timnya meraih gelar La Liga dan Liga Champions. Dalam penghargaan kali ini, Vinicius mengalahkan beberapa kandidat besar, seperti rekan-rekan setimnya di Madrid, Jude Bellingham, Dani Carvajal, Federico Valverde, dan Toni Kroos. Penghargaan ini juga menjadi momen pembuktian bagi Vinicius setelah kegagalan di Ballon d'Or. Saat itu, Real Madrid memboikot acara karena kecewa dengan hasilnya yang memenangkan Rodri alih-alih pemain Brasil tersebut. Pada saat itu, Vinicius bahkan mengungkapkan rasa frustrasinya di media sosial dengan pesan, "Saya akan melakukannya 10 kali lagi jika perlu, mereka belum siap." Kini, dengan gelar FIFA Best pertamanya, Vinicius berhasil menjawab kritik dan menunjukkan bahwa dirinya layak berada di puncak sepak bola dunia. Carlo Ancelotti terpilih sebagai pelatih terbaik FIFA 2024. Carlo Ancelotti meraih penghargaan pelatih pria terbaik FIFA 2024 yang diumumkan dalam rangkaian The Best FIFA 2024 di Doha pada Rabu dini hari WIB. Pelatih Real Madrid itu Don Carlo meraih penghargaan ini usia mengungguli 4 kandidat lainnya yaitu Xabi Alonso, Bayer Leverkusen, Luis de la Fuente, Timnas Spanyol, Pep Guardiola, Manchester City, dan Lionel Scaloni, Timnas Argentina. Ancelotti menjadi pelatih terbaik FIFA 2024 usai mengantarkan Real Madrid berprestasi di musim lalu. Kombinasi Ancelotti dan Los Blancos telah mengamankan gelar ganda domestik saat mereka memenangkan La Liga dan Supercopa de España. Keberhasilan berikutnya adalah di final Liga Champions, dengan Real mengalahkan Borussia Dortmund 2-0 di Wembley untuk memastikan gelar Eropa ke-15, dan yang ke-6 dalam 11 musim terakhir. Ini merupakan gelar pelatih terbaik FIFA pertama yang diraih oleh Ancelotti sejak penghargaan ini dimulai pada 2016. Daftar skuad Real Madrid untuk lawan CF Pachuca di final Piala Intercontinental 2024. Real Madrid telah mengumumkan daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan final Piala Intercontinental 2024 melawan CF Pachuca, yang akan digelar pada Rabu, di Stadion Lusail, Qatar. Tim asuhan Carlo Ancelotti ini datang dengan beberapa pemain kunci yang kembali pulih dari cedera, meskipun beberapa pemain utama harus absen. Kylian Mbappe, yang mengalami cedera otot dalam laga Liga Champions melawan Atalanta, masuk dalam daftar bersama nama-nama utama di lini depan seperti Vinicius, Rodrigo hingga Endrick. Mbappe, yang absen dalam pertandingan La Liga melawan Rayo Vallecano, kembali berlatih dengan tim dan ada kemungkinan besar dia akan tampil di final ini. Sejauh ini, striker asal Prancis itu telah mencetak 12 gol dan 2 assist dalam 22 laga musim debutnya bersama Real Madrid. Ia diharapkan bisa membantu Real Madrid meraih trofi kedua musim ini setelah Piala Super UEFA pada Agustus lalu. Untuk laga melawan Pachuca ini, Ancelotti harus menghadapinya tanpa 4 pemain penting yang cedera, David Alaba, Ferland Mendy, Dani Carvajal, dan Eder Militao. Meskipun demikian, skuad Madrid tetap diperkuat oleh beberapa pemain lokal seperti Fran González, Youssef, Lorenzo, Gonzalo, dan Victor Munoz, yang siap memberikan kontribusi. Satu kabar baik lainnya adalah kembalinya Eduardo Camavinga, yang telah tampil melawan Rayo Vallecano setelah pulih dari cedera dan siap diturunkan di final ini. Untuk Jude Bellingham, gelandang asal Inggris ini masih menjalani pemulihan di gym, tetapi dipastikan akan tersedia untuk laga ini. Dengan kombinasi pemain utama yang kembali dari cedera dan kontribusi pemain muda lokal, Real Madrid bersiap menghadapi tantangan untuk mengangkat Piala Intercontinental di musim ini. Real Madrid pantau situasi Haaland di Man City, siap bergerak wujudkan transfer impian. Ketertarikan Real Madrid terhadap Erling Haaland sudah berlangsung lama. Klub raksasa Spanyol tersebut sempat berupaya merekrut striker asal Norwegia itu pada 2022, sebelum ia akhirnya memilih bergabung dengan Manchester City. Haaland terus berada dalam radar Real Madrid sejak saat itu. Los Blancos terus memantau perkembangan sang pemain di Etihad, termasuk situasi kontraknya dan klausul rilis yang mungkin berlaku di masa depan. Menurut laporan dari Defensa Sentral, peluang Erling Haaland meninggalkan Manchester City pada musim panas mendatang tampaknya makin besar. Real Madrid disebut sangat memperhatikan situasi ini dan siap bergerak jika peluang itu terbuka.
Kontrak Haaland di Manchester City disebut memiliki klausul rilis yang mulai aktif pada musim panas 2025. Namun, The Citizens dikabarkan telah mulai mempersiapkan langkah antisipasi, satu di antaranya adalah dengan memantau Victor Gyökeres, striker Sporting CP, sebagai pengganti potensial. Tak hanya itu, laporan dari Inggris menyebut bahwa Manchester City juga mengincar penyerang Juventus, Dusan Vlahovic, sebagai opsi lain jika Haaland akhirnya hengkang. Keinginan Haaland untuk bermain di Spanyol, khususnya untuk Real Madrid, bukanlah rahasia lagi. Agen sang pemain, Rafaela Pimenta, juga mendukung peluang transfer ini. Dalam satu di antara pernyataannya, Pimenta mengungkapkan daya tarik unik yang dimiliki Real Madrid. Ada Premier League, dan kemudian ada Real Madrid. Keduanya memiliki sesuatu yang istimewa yang menjadi impian para pemain. Madrid punya keajaiban, mereka punya Liga Champions, kata Pimenta. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa kepindahan ke Santiago Bernabeu bisa menjadi langkah selanjutnya dalam karir Haaland. Namun, untuk merealisasikan transfer ini, Real Madrid perlu melakukan penyesuaian signifikan di lini serang mereka. Kedatangan Haaland kemungkinan hanya akan terjadi jika ada kepergian pemain kunci dari skuad utama. Real Madrid anggap Pachuca bukan lawan yang mudah. Real Madrid belum mengalami musim yang mudah sejauh ini, meski mereka dapat meraih trofi kedua musim ini jika mengalahkan Pachuca di Piala Interkontinental pada hari Rabu. Tim asuhan Carlo Ancelotti kembali mengalami hasil mengecewakan pada hari Sabtu saat mereka ditahan imbang 3-3 oleh Rayo Vallecano. Hal itu memicu kritik lebih lanjut terhadap pelatih asal Italia itu dan para pemainnya, yang ditanggapinya dalam konferensi pers sebelum pertandingan, melalui Diario AS. Saya mengerti, Real Madrid baru saja memenangkan La Liga dan Liga Champions tahun lalu, dan pada musim panas dia mendatangkan pemain terbaik di dunia, jadi semua orang mengira itu akan menjadi perjalanan yang mudah. Namun, sepak bola bukanlah hal yang mudah, tetapi berjuang dan berjuang di setiap pertandingan, katanya. Kami tidak dapat mengendalikan hasil, karena terkadang Anda pantas menang dan Anda kalah, atau kalah dan menang. Namun kritik dimulai dari sana, dari fakta bahwa kami baru saja melewati musim yang fantastis dan pemain terbaik di dunia datang. Jadi, 1+1 adalah 2. Namun, tidak selalu 2 dalam sepak bola. Ancelotti juga memberikan pendapatnya tentang mengapa tim Real Madridnya mengalami kesulitan, terutama jika dibandingkan dengan musim lalu. Kami mengubah beberapa hal dibandingkan musim lalu, kami kehilangan keseimbangan, beberapa cedera, dan itu membuat kami kehilangan level terbaik. Itu normal, ketika perubahan terjadi, sudah waktunya untuk mengubah sistem, strategi, beradaptasi, itu bukan hal baru dalam sepak bola. Saya tidak senang, tetapi saya puas, kami telah meningkat, kami telah melalui masa-masa sulit dan, ketika ini terjadi, blok menjadi lebih kuat.